Film ini berjudul The Tai Chi Master yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar yang berhasil menguasai ilmu Tai Chi karena aliran perguruannya telah dihancurkan oleh sekte iblis. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali tentang pengepungan oleh pasukan suku luar kerajaan untuk menyerang sebuah kota di daratan Cina pada masa dinasti Song. Kota itu sendiri dilindungi oleh jenderal yang bernama Wei Liunchan. Para pemberontak itu berhasil memasuki kota, hingga akhirnya datang seorang pendekar yang bernama Zhang Junbao. Junbao ini adalah salah satu dari anggota sekte Wuji dan suka sekali minum arak. Junbao tidak sendirian, ia dibantu oleh gadis kecil yang bernama Wan Yao. Selain jago kungfu, Wan Yao ini juga menyukai Junbao. Selain Wan Yao juga ada Xiao Ce dan teman-temannya yang membantu Junbao. Kelompok Xiao Ce ini adalah orang-orang yang cerdas dalam membuat senjata panah. Jenderal Wei sempat kewalahan bertarung melawan jenderal wanita pemberontak. Beruntung Junbao datang menyelamatkannya hingga wanita itu kabur. Junbao lalu membantu Xiao Ce untuk memanah. Panah itu hampir mengenai pangeran suku luar. Sedangkan di luar, wanita yang tadinya bertarung dengan Jenderal Wei memberikan sebuah benda ke pangeran suku luar. Ia juga menyarankan pangeran untuk mundur karena telah mendapatkan benda yang dicari dan juga karena ada Junbao dan teman-temannya mengamankan kota. Pada saat pasukan suku luar mundur, Wan Yao ditangkap dan dibawa oleh prajurit suku luar. Wan Yao dibawa prajurit itu sampai ke tempat daerah terlarang sekte iblis. Junbao pun mengikuti mereka ke tempat itu hingga bertemu ulat sutra raksasa yang menyerang mereka. Dua prajurit suku luar tewas dimakan ulat itu. Sedangkan Junbao berusaha melawannya tapi tiba-tiba datang wanita cantik yang mengendalikan ulat itu. Wanita itu bernama Yu'er, ia adalah putri dari ketua sekte iblis. Di situ Wan Yao cemburu saat Junbao ingin berkenalan dengan Yu'er. Yu'er sendiri tidak memberitahukan namanya kepada Junbao. Ia hanya mengatakan dunia persilatan sangat luas dan bertemu hanya secara kebetulan, kenapa harus saling mengenal. Di tempat lain, Jenderal Wei menemui pejabat kota agar meminta bantuan ke kerajaan. Tapi pejabat itu tidak menghiraukannya. Ia kemudian pulang dan Junbao menemuinya untuk mengambil imbalan. Jenderal Wei dan Junbao ini adalah teman dari kecil. Jenderal Wei sendiri di situ ingin mengajak Junbao untuk bekerja pada kerajaan agar sukses tapi Junbao menolaknya. Junbao hanya ingin hidup dengan cukup dan membuat pil abadi agar bisa hidup abadi katanya. Junbao kemudian pergi dan Wan Yao meminta imbalan tapi Junbao hanya memberinya kincir angin karena Wan Yao masih kecil. Junbao lalu membawa arak menemui orang tua yang dipenjara dan diikat di ruang bawah tanah. Orang tua itu adalah ketua sekte iblis. Di masa lalu butuh 8 orang ketua sekte untuk memenjarakan dia karena kesaktiannya. Di situ Junbao memberikan arak dan ketua sekte memberikan sedikit ilmu kungfunya kepada Junbao.
不久啊！这又是什么招数？教教我。气化音，这么快？我只信奉一个道理，那不久尽召罪。 Di aliran Sekte Wuji sedang mengadakan pertandingan untuk pemilihan ketua muda baru, Man Feng sempat unggul dalam pertandingan itu tapi kemudian Jun Bao datang untuk menghadapinya. Man Feng sempat bertanding secara licik tapi Jun Bao berhasil mengalahkannya dengan menggunakan jurus yang diajarkan ketua Sekte Iblis. Ketua Luosan sebagai pendukung Man Feng langsung memprotes kemenangan Jun Bao kepada ketua Wuji karena menggunakan jurus itu. Ia juga meminta agar Jun Bao dihukum dan mengembalikan kunci ikatan ketua Sekte Iblis yang dibawa Jun Bao. Ternyata ketua sudah punya rencana lain, ia menghukum Jun Bao untuk menghadap tembok dan mengamalkan ilmu Wuji selama beberapa waktu untuk menyadari kesalahannya. Pada saat semua pergi, Jun Bao memeriksa kunci yang ada padanya tapi ternyata kuncinya sudah tidak ada. 我建议把钥匙。我自有打算，君宝，想好了再回来。去吧。哎，非把那洛山老头也关进。我钥匙呢？ Di tempat aliran Sekte Iblis, Yuer dipanggil oleh pendekar muka dua dan pendekar tangan laba-laba. Kedua pendekar ini adalah pengikut aliran Sekte Iblis. Mereka mempertemukan Yuer dengan pangeran suku luar. Dalam pertemuan itu pangeran menawarkan kesepakatan agar Yuer mau menyingkirkan Sekte Wuji dengan balasan memberikan kunci ikatan ketua Sekte Iblis. Yuer menolak kesepakatan itu hingga akhirnya pendekar bertopeng menyerangnya hingga terluka. Yuer kemudian langsung kabur menyelamatkan diri. Di tempat lain, Jun Bao sedang membuat pil abadi bersama Wan Yao. Setelah pil itu jadi, ia kemudian ingin pergi untuk menjualnya. Ia meminta Wan Yao untuk membuat dan menjaga mesin pembuat pil abadi dengan menjanjikan ia akan membelikan mainan kincir angin lagi. Ketika di perjalanan, ulat sutra raksasa mengambil botol arak milik Jun Bao. Ternyata ulat sutra itu sengaja membawa botol arak agar Jun Bao mengikutinya dan menemukan Yuer yang sedang terluka. Melihat Yuer terluka, Jun Bao langsung memberikan pil abadi kepada Yuer dan kemudian berusaha menyembuhkannya. 哎，姑娘，你怎么在？丹可压制任何毒性，吃了吧。哎，归元，清窍出阴。 Muka dua dan tangan laba-laba mulai menyerang perguruan Wuji dengan pasukan suku luar. Sedangkan di tempat lain, Yuer telah siuman dan berterima kasih pada Jun Bao. Di situ Yuer sempat salah faham karena mengira Jun Bao berpikir mesum padahal Jun Bao hanya ingin mengajak Yuer minum bersama. Mereka akhirnya minum arak bersama dan mengobrol. Disitulah Jun Bao akhirnya mengetahui nama Yuer. 你第一次喝啊？什么名字啊？ 我们再相约喝酒啊！叫月儿。 Wan Yao datang dan memberitahu Jun Bao bahwa mesin pembuat pil terbakar. Ketika Jun Bao ingin memarahi Wan Yao, lonceng Sekte Wuji berbunyi. Ia kemudian langsung bergegas ke perguruan Wuji. Sedangkan di perguruan Wuji, ketua Sekte Iblis telah bebas dan mengalahkan semua anggota perguruan Sekte Wuji. 今晚还有没有月光？报警教主。窥天行，我连岸在哪里？ Jun Bao sampai di perguruan Wuji yang mana semua anggotanya telah tewas dan terluka. Ia sempat bertemu dengan ketua iblis dan pengikutnya. Kapten wanita suku luar pun memberikan kembali kunci yang telah diambil darinya. Jun Bao kemudian mengingat bagaimana wanita itu mengambil kuncinya. Mereka semua kemudian pergi dan Jun Bao menemui gurunya. Gurunya sempat memberikan plakat perguruan sebelum ia mati. Jun Bao sangat sedih dengan apa yang terjadi. Di situ Wan Yao berusaha menghiburnya dengan memberikan kincir angin kepada Jun Bao.
Di tempat lain, Ketua Sekte Iblis menemui Yuer untuk melepaskan rindu karena lama tidak bertemu. Di situ Yuer mengatakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Muka Dua dan Tangan Laba-Laba. Ketua lalu menemui mereka dan ingin memberinya pelajaran. Di situ ia juga bertemu dengan anggota suku luar yaitu pendekar bertopeng yang memintanya untuk mengalahkan para ketua Sekte 8 aliran besar. Ketua Sekte sempat marah karena pendekar bertopeng memerintahnya. Ia kemudian menyerangnya tapi pendekar bertopeng itu bisa mengatasinya dengan mudah. Scene kemudian berganti di mana Jenderal Wei menemui pejabat kota lagi agar pejabat itu meminta bantuan ke kerajaan. Tapi hal itu masih sia-sia, pejabat itu tak mempedulikannya. Jenderal Wei sangat kecewa dan ketika ia sedang sendirian Jun Bao datang menemuinya untuk mengajak mengumpulkan Sekte 8 aliran besar untuk berbicara karena ketua Sekte Iblis telah bebas. Di situ Jenderal Wei sudah berpikir kalaupun 8 aliran dikumpulkan mereka tidak akan bisa mengalahkan ketua Sekte Iblis. Karena ketua Sekte Iblis telah bersekutu dengan pasukan suku luar. Mendengar pernyataan Jenderal Wei, Jun Bao kemudian pergi. 整个无极派的。如果我能活着回来，我们在一起喝酒。 Di tempat lain, pendekar bertopeng keluar dari tempat penggemblengan. Ia berhasil menguasai ilmu gerbang neraka dan hanya perlu menggunakan jantung ulat sutra raksasa untuk menyempurnakan ilmunya. Sedangkan di tempat lain, Jun Bao telah sampai di tebing Wolong untuk bertemu dengan ketua Sekte 8 aliran besar. Ia juga bertemu dengan Xiao Ce di tempat itu. Ketika mereka pergi bersama untuk menemui ketua Sekte aliran besar, mereka semua telah dibunuh oleh ketua Sekte Iblis. Jun Bao kemudian bertarung dengannya dan sedikit bisa mengimbangi pertarungannya karena telah mempelajari jurus ketua Sekte Iblis sebelumnya. Di situ Jun Bao baru mengetahui bahwa Yuer adalah anak dari ketua Sekte Iblis.爹，师兄，你们俩，他救过我一回。我就知道她是个坏女人。 Ketika ketua iblis akan pergi, tiba-tiba pendekar bertopeng datang ke tempat itu dan menyerangnya. Ketua Sekte Iblis kewalahan dan Jun Bao berusaha menyelamatkannya. Ia berhasil membuka topeng pendekar itu dan ternyata pendekar bertopeng itu adalah Jenderal Wei. Jenderal Wei juga telah mengkhianatinya dengan membantu mengambil kunci rahasia yang ada pada Jun Bao. Jenderal melakukan itu karena kecewa dengan pemerintahan yang korup dan pengkhianatan para pejabat kota. Di situ Jenderal Wei mengajak Jun Bao untuk bekerja sama tapi Jun Bao menolaknya. Ia kemudian menyerang Jun Bao dan Wan Yao berusaha menghalanginya tapi Wan Yao bukanlah tandingan Jenderal Wei. 做兄弟。丫头，你醒醒，你醒醒！ Ketua Sekte Iblis kemudian memanggil ulat sutra naga langit untuk datang ke tempat itu. Ia kemudian menghalangi Jenderal Wei agar ulat sutra bisa menyelamatkan mereka tapi Wan Yao tidak terselamatkan. Hal itu membuat Jun Bao sangat sedih. 好了，我想回去。我带你回家。哎，我会死吗？你不会死，死了，你就喜欢会喜欢你的。别人，你喜欢的是姐姐。以后我能陪你玩风车。 Setelah Jun Bao menguburkan Wan Yao, pendekar muka dua dan tangan laba-laba datang dan menyerangnya. Jun Bao kewalahan menghadapi mereka hingga terjatuh ke dalam jurang. Ketika di dalam air, Jun Bao teringat beberapa waktu yang dilewatinya hingga akhirnya ia bisa memahami ilmu Tai Chi yang sesungguhnya. 灯光普照下，艰苦便是众生苦。你现在还有生一念间，生死阴阳互济，原来才能顿悟出真正无极之道。 Jun Bao kemudian menemui pendekar muka dua dan tangan laba-laba, ia kemudian bertarung dan berhasil mengalahkan mereka berdua.
Di tempat lain, Jenderal Wei ingin menguasai suku luar. Ia membunuh anggota suku luar dan pangerannya. Yuer juga datang ke tempat itu tapi kewalahan melawan Jenderal Wei dan Jun Bao datang membantunya. 来了解这一切的恩怨。胡浩瀚，我们又见面了。君宝，真不愧是我的好兄弟。 你得抚慰林川，其他人交给我。 Yuer kemudian memanggil Ulat Sutra. Ulat Sutra itu kemudian datang membantu menghadapi pasukan suku luar dan juga membantu Jun Bao menyerang Jenderal Wei. Ketika Jenderal Wei terlepas dari kurungan sutra, ia kemudian menyerang Ulat Sutra dan mengambil jantungnya. Ulat Sutra itu jatuh kesakitan dan kemudian mati sedangkan Jenderal Wei memakan jantung Ulat Sutra untuk menyempurnakan ilmunya. 看你怎么赢我！ Xiao Che dan pasukannya tiba-tiba datang untuk membantu Jun Bao, sedangkan Jenderal Wei mencoba merayu Jun Bao lagi untuk bekerja sama. Jun Bao menolaknya bahkan bisa mengalahkan Jenderal Wei hingga membunuhnya. Setelah kematian Jenderal Wei, Jun Bao mengatakan semoga mereka bisa bertemu lagi di kehidupan yang lain dalam keadaan yang lebih damai. 但愿那时再做兄弟。 Scene kemudian berganti di mana Yuer akan pergi dari daerah itu. Yuer sempat mengembalikan botol minuman Jun Bao yang telah kosong. Seperti yang mereka katakan sebelum-sebelumnya mungkin mereka akan bertemu lagi jika berjodoh. Yuer kemudian pergi sedangkan Jun Bao mengatakan pada Xiao Che bahwa ia berganti nama menjadi San Feng. 我现在已经不叫张君宝了，叫我三丰吧。 Dan film ini pun selesai.